Hamster. Hari ini kita akan membahas topik yang bukan hanya panas, tapi juga sangat stabil, stablecoin. Berbeda dengan mata uang kripto roller coaster biasanya seperti Bitcoin atau Ethereum, stablecoin hadir untuk menawarkan perjalanan yang mulus. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi orang yang terkenal karena menghabiskan 10.000 Bitcoin untuk 2 pizza, yang sekarang akan bernilai sekitar 600 juta dolar lebih. No, 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 no. Dan tentu saja, di sisi lain, tidak ada yang ingin menerima Bitcoin untuk produk mereka hanya untuk mengalami kerugian jika nilainya turun. Ini berarti bahwa dalam keluarga kripto, stablecoin adalah seperti sepupu yang tenang, dirancang untuk menjaga keseimbangan dan, ya, stabil. Jadi mari kita gulirkan roda tersebut dan melihat lebih dekat apa itu stablecoin dan dari mana asalnya. Stablecoin adalah kategori mata uang kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai tetap. Seperti hamster yang selalu tahu persis berapa banyak biji bunga matahari yang perlu disimpan. Untuk melakukan ini, mereka mengaitkan nilainya dengan aset yang lebih dapat diprediksi, seperti dolar Amerika, emas, atau komoditas lainnya. Dan untuk alasan ini, stablecoin sedang booming, lebih dari 162 miliar dolar di pasar. Tapi regulasi terus mengawasi mereka dengan cermat karena potensi dampaknya pada sistem keuangan yang lebih luas. Namun, yang diwaspadai beberapa pihak adalah aspek ini. Pertanyaannya adalah, hanya karena kita mengatakan sesuatu dipatok ke aset yang stabil, tidak ada cara untuk memverifikasinya dengan pasti. Berbagai penyedia stablecoin mencoba mengatasi hal ini dengan cara yang berbeda, jadi mari kita telusuri beberapa contoh. Pertama, stablecoin berjaminan fiat. Stablecoin berjaminan fiat bisa dibilang adalah jenis stablecoin yang paling populer. Mereka mempertahankan kestabilan dengan memegang cadangan mata uang fiat tradisional seperti dolar Amerika yang bertindak sebagai jaring pengaman yang kuat yang mendukung nilai koin tersebut. Ini berarti jika seseorang yang memegang stablecoin ingin menukarkan tokennya, jumlah yang sama dari aset yang mendukungnya dapat diambil dari cadangan. Cadangan ini biasanya disimpan oleh kustodian independen dan diaudit secara teratur, atau setidaknya seharusnya demikian, menambahkan lapisan kepercayaan. Dua pemain terbesar dalam permainan ini, Tether atau USDT dan TrueUSD atau TUSD. Keduanya dipatok pada dolar Amerika, menjaga rasio 1:1 untuk mempertahankan stabilitas yang dinominasikan dalam dolar. Sebagai perbandingan, ada juga stablecoin yang didukung komoditas. Stablecoin yang didukung komoditas meningkatkan level dengan mengaitkan nilainya dengan harga pasar komoditas dunia nyata seperti emas, perak, minyak, atau secara hipotetis, biji bunga matahari. Koin-koin ini didukung oleh komoditas sebenarnya atau instrumen investasi yang menahannya, biasanya di bawah pengawasan ketat kustodian pihak ketiga. Beberapa contoh yang menonjol, Tether Gold atau X-Out. Stablecoin ini didukung oleh cadangan emas fisik yang konon disimpan oleh seorang kustodian misterius di Swiss. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Dan dengar ini, jika kamu memiliki token emas, kamu bahkan dapat menukarkannya dengan batangan emas nyata yang akan dikirim ke lokasi pilihanmu di Swiss. Tapi bersiaplah untuk menanggung biayanya. Stablecoin yang didukung komoditas membawa sedikit nilai konvensional ke dunia digital, menggabungkan stabilitas logam mulia dengan fleksibilitas kripto. Stablecoin algoritmik, seperti namanya, stablecoin algoritmik menggunakan algoritma untuk menjaga nilainya tetap stabil, bukan dengan mengandalkan aset cadangan. Anggap saja ini seperti roda hamster berteknologi tinggi, pintar, dapat menyesuaikan, dan selalu waspada untuk menjaga keseimbangan dengan menyesuaikan pasokan sesuai dengan formula yang telah ditentukan. Ini agak mirip dengan bagaimana bank sentral, seperti Federal Reserve Amerika Serikat, mengelola nilai mata uang mereka tanpa memegang cadangan. Di sini semuanya dijalankan oleh kode. Keren bukan? Tapi It would be so awesome. It would be so cool. ada kelemahannya. Tidak seperti bank sentral yang beroperasi dengan kebijakan yang jelas dan otoritas hukum. Stablecoin algoritmik tidak memiliki tingkat dukungan tersebut ketika mengalami masalah. Contohnya Terra USD atau UST. Pada tanggal 11 Mei 2022, nilai stablecoin algoritmik ini anjlok, kehilangan lebih dari 60% dari patokannya terhadap dolar dalam semalam saat token pendampingnya, Luna, jatuh lebih dari 80%. Melengkapi daftar ini adalah stablecoin berjaminan kripto. Ini adalah pemberontak di dunia stablecoin. Didukung bukan oleh fiat atau komoditas, tapi oleh mata uang kripto lainnya.
Karena cadangan itu sendiri bisa sangat liar dan bergejolak, koin-koin ini bermain aman dengan menjadi over-collateralized. Artinya memegang lebih banyak nilai dalam cadangan daripada stable coin yang diterbitkan. Bayangkan seperti seekor hamster yang berhati-hati menyimpan 2 kali lipat biji untuk berjaga-jaga. Misalnya, untuk menerbitkan $1 juta dari stable coin yang didukung kripto, mungkin ada $2 juta dalam bentuk mata uang kripto yang disimpan sebagai cadangan. Bantalan ini membantu melindungi dari penurunan harga, seperti penurunan 50% pada aset dasar. Not stonks. Sebuah contoh untuk referensi, DAI dari MakerDAO. Menggunakan layanan yang disebut Vault, penerbit stablecoin ini dapat mengunci kripto pengguna sebagai jaminan, dan kemudian setelah kontrak pintar mengetahui bahwa itu aman, pengguna dapat meminjam DAI. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kapan stablecoin pertama kali muncul dan bagaimana? Stablecoin muncul 5 tahun setelah Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin pada tahun 2009. Yes, I am Satoshi Nakamoto. Jika kamu menghitungnya, ini berarti bahwa pada Juli 2014 stablecoin pertama, BitUSD, memulai debutnya, sesuatu yang dilakukan di blockchain BitShares. BitUSD diciptakan oleh 2 pelopor di ruang ini, dan Larimer yang terkenal dari EOS dan Charles Hoskinson yang mendirikan Cardano. BitUSD secara efektif menjadi upaya awal untuk menciptakan aset digital yang stabil di dunia yang didominasi oleh mata uang kripto yang bergejolak. Akan tetapi, perjalanan itu tidak stabil yang diharapkan. Pada tahun 2018, BitUSD kehilangan patokan 1:1 dengan dolar Amerika dan tidak pernah benar-benar kembali setelah itu. Masalahnya diyakini disebabkan oleh jaminannya dengan BitShares, aset yang tidak stabil dan tidak didukung. Jadi, ketika nilai BitShares unlock, stabilitas BitUSD pun runtuh, bersifat lebih seperti sekuritas daripada stablecoin yang sebenarnya. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, BitUSD masih menjadi presiden bagi stabilitas yang dapat dicapai oleh stablecoin. Jadi tetap merupakan kemenangan bagi kripto. Pada tahun 2018, pemain besar lain muncul yang tadi sedikit kita singgung. Terra USD yang dibuat oleh Terraform Labs, startup yang didirikan oleh Do Kwon dan Daniel Shin. Tidak seperti BitUSD, Terra USD mencoba mempertahankan nilainya yang dipatok ke dolar Amerika menggunakan algoritma dan kekuatan arbitrase, seperti hamster yang menyeimbangkan diri di atas jungkat-jungkit. Ketika harga turun terlalu rendah, tim terpusat di balik USD akan mengurangi pasokan atau menawarkan insentif menarik bagi pemegang kripto lainnya untuk mengkonversi aset mereka menjadi USD. Jika harga naik terlalu tinggi, pasokan baru akan dicetak untuk membawanya kembali ke jalurnya. Namun, permintaan untuk USD tidak selalu organik. Ingat bahwa itu seringkali didorong oleh insentif. Seiring waktu, hal ini mengungkapkan kelemahan serius dalam sistem. Bahkan dengan Luna Foundation Guard yang memiliki cadangan besar lebih dari 70.000 Bitcoin sebagai bantalan pelindung, itu tidak bisa menyelamatkan Terra USD ketika terjadi kehancuran pasar. Stablecoin tersebut tidak terkendali, kehilangan patokan dolarnya, dan hari ini 1 USD hanya bernilai 2 sen. Sebuah pengingat yang nyata bagi semua yang terlibat. Tentu saja, ini hanyalah 2 contoh awal. Namun intinya adalah, proyek stablecoin awal ini mengajarkan dunia bahwa kamu tidak bisa mencapai stabilitas dengan mengandalkan yang tidak stabil. Cukup adil, bukan? Untuk alasan ini, stablecoin yang didukung oleh mata uang fiat seperti Tether menemukan cara untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Jadi, alih-alih mengandalkan aset berisiko atau trik perdagangan, Tether mengambil pendekatan yang lebih sederhana. Setiap koin didukung oleh $1 ambis yang disimpan dengan aman dalam cadangan. Untuk setiap USDT yang ada $1 nyata yang disimpan di dalam brankas, memastikan nilainya tetap stabil. Itu seperti seekor hamster dengan simpanan makanan yang penuh, andal, nyata, dan siap digunakan saat dibutuhkan. Dan begitulah hamster, penjelajahan mendalam ke dunia stablecoin, dari menyediakan stabilitas harga hingga menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan kripto. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Subscribe ya, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.